Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri Muhammad Nurdino Erta akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pertemuan pertama ini. Untuk materi pertemuan pertama ini adalah mengenai konsep dasar dari statistika itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memaparkan materi. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang bertugas. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari statistik, statistika, dan statistik pendidikan. Silakan di next slide. Nah, untuk pengertian dari yang pertama adalah statistik. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin atau stat dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, statistik diartikan dalam dua arti. Statistik sebagai ilmu statistik, statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu lawan dari kata parameter yang berarti ukuran yang diperoleh berasal dari populasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta, umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti. Next slide. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari statistika. Statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan untuk statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, dan penyajian penganalisisan bahan karena yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan serta ramalan ilmiah dalam hal ini secara matematik atas dasar kumpulan bahan yang berwujud angka tadi. Next slide. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya disilahkan kepada rekan yaitu Sri Mulyani untuk bisa menjelaskan mengenai macam-macam dari statistik itu sendiri. Kepada rekan Sri Mulyani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam statistik. Di mana di sini sudah dipaparkan secara umum ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif, sering disebut juga statistik yang hanya berfungsi untuk mengorganisasikan dan menganalisa serta memberi pengertian mengenai data atau keadaan gejala persoalan dalam bentuk angka agar dapat diberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas. Dan di sampingnya ada statistik inferensial, di mana statistik inferensial sering disebut juga statistik induktif. Merupakan statistik yang berfungsi menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari sekumpulan data yang telah diolah. Selanjutnya ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Di sini ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama ada statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi
syarat-syarat tertentu seperti syarat yang berdistribusi normal atau non-normalitas dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas. Di sampingnya ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik parameter populasinya bebas dari terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti syarat berdistribusi normal atau normalitas dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas. Kemudian selanjutnya adalah pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Di sini ada statistik pendidikan, statistik sosial, kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Yang pertama ada statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua ada statistik sosial, adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin sosial. Statistik ekonomi adalah statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu ekonomi. Dan statistik pertanian, yang mana statistik yang dipergunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Dan di sini juga ada ciri-ciri dari statistik itu sendiri. Sebagaimana ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan yang disebut dengan data kuantitatif. Dan yang kedua ada statistik bersifat objektif dan statistik bersifat universal. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan Sri Mulyani yang telah menjelaskan mengenai materi macam-macam dari statistik itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi mengenai peran, fungsi, kegunaan dari statistika itu sendiri akan langsung dijelaskan oleh rekan kita yaitu Rozi. Disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang peran statistika. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam ilmu pengetahuan, dan dalam aktivitas penelitian ilmiah. Fungsi, peran dalam kegiatan hidup manusia ada 3. Yang pertama adalah aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada berbagai keterangan serta bahan-bahan yang berbentuk angka yang perlu ditafsirkan, dan alat bantu yang berperan dalam menafsirkan bahan keterangan dan bahan-bahan yang berbentuk angka tersebut adalah statistika. Nah, selanjutnya dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan akan didapati penyajian data-data dalam bentuk angka-angka sehingga diperlukan statistik dalam menafsirkan dan menyimpulkan data tersebut. Yang ketiga dalam aktivitas penelitian ilmiah. Dalam aktivitas penelitian ilmiah, statistika berperan dalam mengemukakan, menjelaskan, menafsirkan, dan menyimpulkan data-data yang tersembunyi di balik angka-angka. Statistika juga sangat berguna dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat menggunakan kaidah pembuktian dengan memanfaatkan data dan fakta yang mempunyai nilai informasi. Bagi mahasiswa dan pengguna statistika, tentunya memahami bahwa fakta yang menjadi data dan gambar tidaklah berbohong. Namun dalam statistika juga dikenal apa yang dinamakan kebohongan statistika. Kebohongan statistika terjadi karena statistika diterapkan secara tidak tepat. Dalam hal ini, statistika digunakan untuk mendukung suatu kebohongan, sehingga kebohongan tersebut seolah-olah tidak terjadi karena didukung atau ditutupi dengan data yang disajikan dengan metode statistika yang tepat. Selanjutnya, fungsi statistik. Fungsi statistik yang pertama bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, alat quality control, yaitu sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas.
Yang ketiga, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan mengembangkan lembaga pendidikan dalam pemberian pelayanan pendidikan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari statistik. Yang pertama, memperoleh gambaran secara umum maupun khusus tentang gejala, peristiwa, atau objek. Perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa dari waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian. Apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lainnya ataukah tidak. Yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lainnya. Yang kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Yang terakhir, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rozi tadi yang telah menjelaskan mengenai beberapa bagian dari untuk presentasi. Bu, izin untuk di skor dulu Bu, karena lagi azan Bu. Makasih Bu. Oke. Ada sisi 3 sisi. Yang pertama sesi menambahkan, yang kedua ada sisi tanya jawab, dan yang ketiga ada sesi klarifikasi dari Ibu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada sesi kita yang pertama, yaitu sesi penambahan materi dari rekan-rekan semua. Kepada rekan-rekan semua, disilakan yang ingin bertanya untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Disilakan. Maaf, untuk yang menambahkan, disilakan. Izin menambahkan moderator. Silakan, Sonia Aprianti. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Aprianti dengan NIM 19129168. Ingin menambahkan sedikit materi dari kelompok penyaji tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial yang dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi. Statistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penghitungan nilai-nilai dari suatu data yang digambarkan dalam tabel atau diagram dan tidak menyangkut dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Statistik inferensial sendiri secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Itulah penambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kita ucapkan kepada Sonia Priyanti yang telah melengkapkan dari materi mengenai statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, disilakan untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Izin menambahkan moderator. Silakan kepada ini. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NIM 19129058, nomor absen 1. Ingin menambahkan materi dari kelompok penyaji, yaitu tentang landasan kerja statistik. Yang saya dapat dari buku statistik, itu menurut Sutrisno Hadi 2001, statistik mempunyai landasan kerja pokok yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, variasi. Didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti akan selalu menghadapi bermacam-macam permasalahan atau gejala yang bervariasi, baik dalam jenisnya maupun tingkat besar kecilnya. Yang kedua yaitu reduksi. Hanya sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti. Landasan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian terhadap sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang akan diteliti atau akan dikenal sebagai peneliti sampling atau sampling studi. Yang ketiga itu generalisasi. Meskipun penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian gejala atau kejadian, namun kesimpulan penelitian ini akan atau proses semacam generalisasi. Demikianlah penambahan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Rini yang telah menambahkan materi mengenai landasan kerja dari statistik itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan, disilakan. Kita batasi saja kalau paling banyak untuk menambahkan ini 4 orang. Kepada rekan-rekan untuk yang ketiga, disilakan. Diulangi kepada rekan-rekan semua yang ingin menambahkan, disilakan untuk untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Baik, sepertinya tidak ada lagi dari rekan-rekan tadi yang ingin menambahkan. Jadi untuk tambahan berasal dari Sonia Priyanti dan juga Rini. Nah, kita masuk kepada sisi kita yang kedua, yaitu sisi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan untuk bisa menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Rini. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NIM 19129058, nomor absen 1 dari kelompok 9. Ingin bertanya kepada kelompok 1 itu di dalam makalah kelompok penyaji menjelaskan tentang macam-macam statistik. Yang salah satunya adalah statistik deskriptif yang fungsinya untuk mengorganisasikan, menganalisis, serta memberikan pengertian tentang data. Jadi pertanyaan saya, bisakah kelompok menjelaskan penyajian dari data statistik deskriptif tersebut? Demikianlah saya kembalikan kepada moderator. Baik Rini, terima kasih sebelumnya. Tetapi mungkin jaringan tadi bermasalah. Izinkan kami meminta kepada Rini untuk mengulang pertanyaannya lagi. Baik, pertanyaan saya itu bisakah kelompok penyaji menjelaskan saya ulangi lagi, dalam makalah kelompok penyaji ada tentang macam-macam statistik. Yang salah satunya adalah statistik deskriptif yang fungsinya untuk mengorganisasi, menganalisis, serta memberikan pengertian tentang data. Jadi pertanyaan saya, bisakah kelompok penyaji menjelaskan penyajian dari data statistik deskriptif tersebut? Oke, terima kasih kepada Rini. Saya sudah bisa menanggapi pertanyaannya. Itu pertanyaannya adalah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan penyajian dari data statistik deskriptif tersebut? Apakah benar? Benar.
Oke, baik. Yang pertama sudah kita dapatkan pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada penanya yang kedua. Disilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Silakan kepada Yolanda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Yolanda Agustia dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Seperti yang telah kelompok penyaji sampaikan di PPT bahwa pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya terbagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu menurut kelompok penyaji, bagaimana kelebihan dari masing-masing statistik parametrik dan non-parametrik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yolanda Agustia. Dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pertanyaan dari Yolanda Agustia adalah bagaimana kelebihan dari statistik parametrik dan juga non parametrik. Apakah benar Yolanda? Ya, moderator. Oke, terima kasih kepada Yolanda sebagai penanya yang kedua. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kita batasi dulu untuk yang pertama ini untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan, disilakan. Untuk penanya yang ketiga. Baik Bu, sepertinya dari rekan-rekan cuma ada 2 pertanyaan Bu. Apakah langsung ditutup aja sisi pertanyaannya atau bagaimana Bu? Oke, 2 penanya aja dulu ya, moderator. Nah, jadi karena Ibu sekarang mau pergi pula ke kampus, ada bahan yang mau Ibu jemput. Jadi tambahan dari Ibu dulu ya. Baik, Oke, Bu. tambahan dari Ibu, nanti Ibu out. Nah, jadi silakan lanjutkan diskusi jawaban temannya. Oke ya, bisa ya. Dah, jadi nggak bisa Ibu share screen ini. Bisa share screen? Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi materi yang Ibu mau tambahkan yang menurut Ibu penting ya, selain yang dibahas sama kelompok penyaji itu adalah istilah-istilah yang harus Anda ketahui di statistika ini. Oke. Yang pertama yang harus Anda ketahui itu apa? Statistik itulah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menyimpulkan, menganalisis, menyajikan informasi dan data. Itu dia statistik. Nah, jadi yang harus Anda ketahui istilah-istilah yang ada di statistiknya. Apa aja istilahnya? Data. Data itu apa? Sekumpulan informasi. Yang ada beberapa jenis data. Jadi data itu ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Kalau data primer itu apa? Yang diperoleh langsung. Kalau data sekunder, data yang sudah diolah. Itu dia. Data primer yang Anda, misalkan apa data primernya? Misalnya Anda yang mengambil langsung datanya, atau misalkan Anda tanyakan langsung ke gurunya, Anda tanyakan langsung ke siswanya. Kalau data sekunder itu apa? Misalnya Anda perlu data statistik, data penduduk, Anda ambil dari www.mana gitu. Itu yang namanya data sekunder, Anda olah dari orang lain. Okay? Habis itu ada yang namanya datum. Datum itu apa? Sebagian dari kumpulan data atau informasi. Jadi kalau data itu seluruhnya, kalau datum itu sebagian atau kumpulan dari data informasinya. Nah, terus ada yang namanya, udah tahu juga mungkin ya, ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Kalau populasi itu apa? Sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Kalau sampel itu apa? Sebagian dari populasi. Jadi kalau sebagian dari populasi itu yang namanya sampel. Jadi populasi tentu lebih besar ukurannya daripada sampel. Nah, jadi ini yang harus diketahui beberapa istilahnya. Bisa ada yang namanya frekuensi. Kalau frekuensi itu apa? Jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misalnya jumlah atau frekuensi anak. Oke, misalkan ini kan dikasihnya contoh anak berumur 12 tahun itu ada 18 orang misalkan. Berarti yang frekuensi itu apa? 18 orang. Jumlah dari anak-anak yang berumur 12 tahun. Oke, misalkan kelas ini jumlahnya ada berapa? 20 berapa? 28 orang misalkan. Berarti frekuensi dari kelas statistika hari ini adalah 28 orang. Itu contoh yang namanya frekuensi. Jadi itu istilah-istilah yang ada di statistika, ya.
Habis itu data itu juga bisa dikumpulkan lewat apa saja. Lewat yang pertama itu adalah observasi. Observasi itu apa? Dengan cara mengamati. Oke. Habis itu yang kedua adalah dengan cara wawancara. Wawancara langsung. Habis itu dengan kuesioner. Kuesioner itu gimana? Dengan kita mengumpulkan, mengasih pertanyaan ke orang kan. Dikasih kuesioner apakah misalkan metode penelitian yang Anda lakukan itu ada nggak pengaruhnya terhadap nilai siswa? Oke. Atau apakah siswa merasa lebih enjoy dengan cara penelitian yang Anda lakukan atau dengan cara mengajar guru yang biasa. Itu contohnya kan. Nah, jadi yang harus Anda ketahui selain itu ada cara kumpulan data, habis itu perbedaan antara populasi dan sampel. Jadi Bu ajarkan sebentar ya. Perbedaan intinya misalkan yang mana populasi, yang mana yang sampel. Nah, misalkan ini contohnya. Beberapa siswa SMP Konahi akan melakukan penelitian mengenai, jadi apa judul penelitiannya? Kenakalan remaja di Desa Ninja Konahi. Ini judul penelitiannya. Populasi dari penelitian tersebut adalah, nah ini ditanyakan apa? Populasi. Populasi apa tadi? Keseluruhan, Bu. Keseluruhan. Oke, ini kata-kata ada seluruh semuanya ini. Dah, sekarang yang mau kita tanya, yang mau kita apakan? Kenakalan remaja di Desa Ninja Konahi. Nah, yang masuk remaja di sini kita misalkan yang masuk remaja itu apa? Anak SMP satu sama anak SMA. Itu kan itu udah masuk remaja tuh ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah populasi dari penelitian tersebut adalah yang A, seluruh pelajar di Desa Konahi. Benar nggak? Tidak, Bu. Nggak, kenapa? Karena di sini ini apa katanya? Remaja. Remaja katanya kan. Kalau seluruh pelajar anak SD juga pelajar. Ya kan? Nah, apakah masuk remaja dia? Enggak, berarti A, gugur ya. Oke, yang B, seluruh siswa SMP. Apakah yang masuk remaja di sini SMP saja? Enggak. Oke, salah berarti yang C lagi. Seluruh siswa nakal di Desa Konahi. Dah, yang mau kita teliti itu apa? Kenakalan remajanya kan? Gimana kita tahu anak itu nakal atau enggak? Kalau yang kita teliti yang nakal saja, dari mana kita tahu anak itu nakal atau enggak? Nah, berarti yang benar itu yang populasi secara keseluruhan itu adalah seluruh remaja di Desa Konahi. Nah, itu dia, itu contohnya. Jadi, gimana kita membedakan yang mana populasi, yang mana yang sampel. Dah, bisa ya, nomor 1. Oke, contoh nomor 2 lagi. Sebuah lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota api. Populasi yang tepat adalah, oke. Sekarang yang kita yang jadi sumber apa kita adalah anak jalanan di kota api. Nah, populasi itu apa tadi? Yang keseluruhan ya, keseluruhan. Oke. Ini kata-katanya udah seluruh semuanya ya. Dah. Sekarang kita mau mengetahui seluruh anak yatim piatu di kota api. Apakah yatim piatu itu udah pasti dia anak jalanan? Tidak, Bu. Nah, oke, A, gugur. Yang kedua, yang B, seluruh anak tunawisma. Kalau tunawisma itu apa artinya? Orang nggak punya tempat tinggal, Bu. Oke, berarti B yang betul ya. Seluruh anak tunawisma di jalan kota api. Kalau yang C, seluruh anak putus sekolah. Apakah kalau putus sekolah dia nggak punya rumah? Kan belum tentu. Tidak, Bu. Oke, habis itu seluruh anak panti asuhan. Jelas dia anak panti asuhan itu punya rumah ya di panti asuhannya. Oke. Dah, tuh contohnya nomor 2 itu gimana misalkan Ibu keluarkan soal ini populasinya yang diteliti, ini populasi yang mana, sampel yang mana. Oke. Dah lanjut yang nomor 3. Dalam sebuah penelitian populasinya adalah kesenian tradisional di Indonesia. Dah apa populasi tadi? Kesenian tradisional di Indonesia. Sampel yang baik diambil adalah oke. Yang jelas C sama D itu udah langsung gugur ya. Kenapa? Kan kata-katanya di sini apa? Indonesia. Nah, kenapa yang Jawa Barat, Jawa Timur aja yang diambil? Itu nggak masuk dia. Ngerti ya? Ngerti? Populasinya kan di sini kesenian tradisional Indonesia. C dan D itu langsung gugur karena di sini dibuatnya Jawa Barat sama Jawa Timur. Kita mau ngambilkan Indonesia, itu langsung C dan D salah. Bisa ya? Nah, tinggallah jawaban A sama B. Kesenian tradisional di beberapa daerah di Indonesia, sampelnya atau yang B, beberapa tarian tradisional di Indonesia. Mana yang betul? B. B. Oke, yang betul itu adalah A. Kenapa yang A? Kesenian tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Kan kata-kata di sini apa? Kesenian tradisional kan. Kalau yang B itu beberapa tarian. Apakah kesenian tradisional itu tarian saja?
Enggak kan? Makanya yang benar itu adalah yang A. Udah mulai tahu ya, misalkan dikeluarkan soal populasi dan sampel, gimana membedakannya udah bisa ya. Udah lanjut nomor 4. Berikut ini yang bukan sampel yang baik untuk populasi objek wisata di Indonesia. Dah, kata-katanya isinya apa? Objek wisata Indonesia. Yang ditanyakan apa? Yang bukan sampel yang baik. Bukan sampel yang baik. Nah, mana dia kira-kira jawabannya menurut Anda? A sampai D? C ya. Karena yang dikatakannya di sini adalah Pulau Bali. Sedangkan yang kita bahas di sini apa? Indonesia kan? Kenapa Bali saja yang diambil? Oke, berarti yang bukan sampel yang baik itu adalah yang C. Dan lanjut nomor 5 contoh. Jadi kalau bisa ditambahkan ya contoh-contoh seperti ini di kelompok penyaji kelompok 1. Nah, coba cari contoh yang lain, jangan yang udah Ibu kasih juga. Oke. Ditambahkan makalah dan PPT-nya. Dan nomor 5, untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu. Populasi dan sampel dari pengamatan itu. Oke, menurut Anda nomor 5 apa jawabannya? Apa kira-kira? Untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu. Nah, populasi dan sampel itu yang mana dia? C dan D itu udah pasti enggak kan? Populasi dan sampel itu apa maknanya? Orang yang mau kita teliti. Kalau prestasi itu kan yang mau kita teliti kan? Makna populasi dan sampel itu apa? Objeknya kan? Pasti jawabannya antara A atau B. Ada ngeh nih? Ada? Ada connect sama yang Bu bilang ini? Ada, Bu. Ada, oke. Ada pasti ya, C dan D itu enggak ya. Kenapa? Karena makna dari populasi dan sampel itu adalah orang yang mau kita teliti, objeknya. Oke, kalau prestasi itu kan yang mau kita teliti. Orang yang mau kita teliti itu apa? Siswa kan? Nah, berarti jawabannya antara A sama B. Sekarang ini ditanyakan populasi dan sampel dari pengamatan itu. Oke, populasi itu berarti yang lebih besar, sampel itu berarti yang lebih kecil. Berarti jawabannya apa? A pasti kan? A, karena yang populasi itu siswa SMP satu provinsi, berarti sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa sekolah. Kalau yang B itu terbalik ya. Kalau yang B berarti itu pertanyaannya harusnya sampel dan populasi. Itu pertanyaannya kan. Sedangkan yang ditanyakan adalah populasi dan sampel. Oke, ngerti ya nomor 5 ya, membedakan populasi dan sampel. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dah, lanjut yang nomor 6 terakhir. Akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik. Kayak mana kira-kira? Coba mana kira-kira jawabannya? Nah, pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa sebuah SMP. Nah, contoh sampel yang baik dari penelitian ini adalah, nah, sampel itu apa? Sebagian tadi kan? Ya, atau bagian dari populasi. Nah, yang mana isinya? Yang mau kita selidiki adalah pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa sebuah SMP. Nah, berarti isinya adalah yang C. Oke. Nah, dari kenapa yang C? Jawabannya pasti di antara C sama D. Kenapa? Sampel itu apa tadi? Orang yang mau kita teliti dan itu adalah sebagian. Pasti ada kata-kata beberapa. Iya kan? Kalau A sama B berarti yang ditanya itu apa? Populasi berarti kan? Yang ditanya itu sekarang apa? Sampel. Berarti jawabannya antara C sama D. Beberapa siswa. Sekarang kenapa isinya C? Karena kita mau melihat pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa. Berarti kalau kita ingin melihat pengaruh, berarti yang mau kita
teliti itu adalah yang ikut ekstrakurikuler gimana dan yang tidak itu gimana, sehingga terlihatlah pengaruhnya yang ikut ekstrakurikuler pengembangan dirinya mungkin lebih baik dari yang tidak ikut ekstrakurikuler. Ngerti ya? Bisa? Nah, jadi itu adalah beberapa contoh-contoh yang Ibu kasih gimana caranya kita membedakan antara populasi yang mana, sampel yang mana, sama apa yang mau kita teliti. Jadi coba nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya coba ditambahkan contoh-contoh yang seperti itu. Jadi misalkan bisa Ibu ambil misalnya soal UTS-nya dari yang Anda kasih contoh. Oke, itu contohnya. Nah, karena Ibu mau ngambil file Ibu di jurusan, jadi nggak apa-apa lanjut aja diskusinya dulu ya, yang pertanyaan teman-temannya. Jadi nanti Ibu kasih link YouTube apanya tadi, yang Ibu kasih tadi. Oke, jadi bisa ya lanjut ya moderator ya. Siap, Bu. Oke. Jadi apa nanti tolong apanya recordingnya nanti diuploadkan ke YouTube ya. Diupload di YouTube ya, Bu. Yang bagian presentasi aja, Bu. Nggak semuanya lah. Oke, nanti uploadkan ke YouTube ya. Oke, baik. Oke, jadi Ibu izin live ya karena mau ngambil apa bahan Ibu di jurusan. Oke, nanti lanjutkan nanti Bu apakan Ibu lihat hasil videonya. Oke, bisa ya moderator ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih yang kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan klarifikasi terhadap materi dan juga telah menambahkan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk kepada sesi kita selanjutnya, yaitu sesi menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Yolanda Augustia, yaitu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kelebihan dari statistik parametrik dan juga non-parametrik? Akan langsung dijawab oleh rekan kita, yaitu Sri Mulyani. Kepada Sri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yolanda. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana kelebihan dari statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, jawabannya adalah yang pertama itu keuntungan dari penggunaan statistik parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, yaitu observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogeni. Selanjutnya, yaitu keuntungan dari penggunaan dari statistik non-parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar tes statistik non-parametrik adalah kemungkinan yang eksak, di mana tes non-parametrik menganggap bahwa distribusi yang mendasarinya adalah kontinu sama dengan anggapan yang dibuat tes-tes parametrik. Yang kedua, terdapat tes-tes statistik non-parametrik untuk menggarap sampel-sampel yang terdiri dari observasi-observasi dari beberapa populasi yang berlainan. Selain itu, statistik non-parametrik dapat digunakan pada sampel yang sifat distribusinya tidak diketahui secara pasti. Yang ketiga, tes-tes statistik non-parametrik dapat menggarap data yang berupa ranking, dan data yang skor-skornya sepintas memiliki kekuatan ranking. Selain itu juga dapat menggarap data berupa klasifikasi semata yang diukur dalam skala nominal. Selanjutnya yang terakhir adalah tes-tes statistik non-parametrik lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan parametrik dan juga memiliki kemungkinan untuk digunakan secara salah juga kecil karena memerlukan asumsi dalam jumlah minimum. Sekian untuk jawaban dari pertanyaan Yolanda. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sri Mulyani yang telah menjawab pertanyaan dari Yolanda Agustia. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, apakah Yolanda Agustia sudah bisa memahami jawaban yang telah diberikan? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji, saya sudah paham. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali Yolanda Agustia. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Rini akan langsung dijawab oleh rekan kita yaitu Rozi Eka Putri. Untuk pertanyaan Rini itu sendiri, pertanyaannya adalah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan penyajian dari data statistik deskriptif tersebut? Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Rozi Eka Putri.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rini. Yang pertanyaannya, bisakah kelompok menjelaskan penyajian dari data statistik deskriptif? Statistik deskriptif hanya berfungsi untuk mengorganisasi, menganalisa, serta memberikan pengertian tentang data yang baik, menunjukkan tentang keadaan, gejala, atau permasalahan dalam bentuk angka, supaya dapat memberikan gambaran yang teratur, jelas, dan ringkas. Penyajian data statistik deskriptif meliputi yang pertama distribusi frekuensi, yaitu grafik, histogram, poligon, dan algif, dan tabel dan diagram. Untuk ukuran nilai pusat atau tendensi sentral, yaitu mean, median, modus, dan sebagainya. Selanjutnya dengan angka indeks, selanjutnya dengan data berkala atau time series, yang selanjutnya regresi dan korelasi sederhana. Dengan itu penyajian data statistik deskriptif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Rozia Putri yang telah menjawab pertanyaan dari Rini itu sendiri. Baiklah, dari rekan-rekan semua, untuk pertanyaan untuk sesi pertama sudah bisa terjawab seluruhnya. Dan kami kembalikan kepada Rini, apakah Rini sudah bisa menjawab, sudah bisa memahami jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada Rozi yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya memahaminya. Oke, terima kasih kembali Rini. Baiklah, untuk sesi kedua kami buka untuk 2 pertanyaan juga. Jadi total pertanyaan untuk pertemuan kali ini adalah 4 pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Oke, sepertinya tidak ada penambahan pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dengan demikian berakhir pula lah sesi presentasi dari kelompok 1, yaitu yang membahas mengenai konsep dasar dari statistika itu sendiri. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua dari awal sampai akhir presentasi. Saya mewakili dari kelompok yang bertugas, yaitu kelompok 1, yaitu Rozia Putri dan juga Sri Wuliani, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata saya yang salah dari awal sampai akhir presentasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.